Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salve. Hari Minggu biasa yang kedua membawa kita pada awal karya Yesus dalam Injil dan mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat penting dalam hidup beriman kita, yakni panggilan untuk mengenal Yesus dan bersaksi tentang Dia. Dan bacaan-bacaan hari Minggu ini menolong kita untuk kembali memusatkan perhatian kita pada siapakah Yesus dan arti kehadirannya bagi kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana Allah memanggil hamba-Nya sejak dalam kandungan. Nabi Yesaya menegaskan bahwa Allah mengenal dan memilih hamba-Nya bahkan sebelum Ia menyadarinya. Hal ini mau menunjukkan bahwa panggilan Allah telah mendahului segala usaha dari kita manusia. Mungkin seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini biasa saja, penuh dengan keterbatasan, bahkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada hidup yang kebetulan bagi Allah. Karena setiap orang dipanggil dengan cara dan waktu yang khas dan tepat untuk menjadi alat kasih-Nya. Sedangkan dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menyapa jemaat sebagai orang-orang yang dipanggil dan dikuduskan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa menjadi orang beriman bukanlah sekedar status, tetapi dipanggil untuk hidup dalam kekudusan setiap hari. Paulus mengucapkan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera. Dan dua hal ini sangat relevan bagi dunia kita saat ini. Banyak orang yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan, dan bahkan hidup dalam persaingan. Namun mereka yang tinggal dalam Kristus akan menemukan damai yang tidak tergantung pada situasi luar. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus diperkenankan sebagai anak domba, bukan sebagai penguasa dunia. Anak domba ini melambangkan kelemah lembutan, ketaatan, dan pengorbanan diri. Yesus datang bukan untuk menguasai dunia, tetapi untuk menyelamatkan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan keselamatan yang Ia bawa bukan hanya untuk sebagian orang saja, tetapi untuk seluruh dunia. Ia memikul dosa dunia agar manusia kembali hidup dalam rahmat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis berkata dengan jujur, "Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia." Dan kesaksian ini mau menunjukkan sikap kerendahan hati dari Yohanes. Ia tidak mengaku tahu segalanya, tetapi bersaksi berdasarkan perjumpaannya dengan Allah. Ia melihat Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus.
Dari pengalaman inilah Yohanes dengan berani berkata, "Dialah Anak Allah." Iman yang sejati lahir dari perjumpaan, bukan sekedar pengetahuan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis, menunjuk kepada Kristus melalui hidup kita. Kesaksian kita bisa tampak nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kejujuran kita di tempat kerja, kesetiaan dalam keluarga kita, kepedulian terhadap mereka yang lemah, kesabaran dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kesaksian iman tidaklah selalu hanya berupa kata-kata yang indah atau kata-kata yang kita ucapkan, tetapi hidup yang mencerminkan kasih Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu biasa yang kedua ini mengajak kita untuk kembali menatap Yesus dan mendengarkan seruan iman ini. Lihatlah Anak Domba Allah. Kita berdoa agar di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, hidup dalam kasih karunia-Nya, dan berani untuk bersaksi tentang Dia dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.